Yosua 8. Kemudian Yahwe berfirman kepada Yosua, "Janganlah takut maupun gentar. Bawalah bersamamu seluruh prajurit dan bangkitlah. Majulah ke Ai. Ketahuilah aku telah menyerahkan Raja Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya ke dalam tanganmu. Engkau harus berbuat kepada Ai dan rajanya seperti yang telah engkau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barang jarahannya dan ternaknya yang boleh kamu ambil untuk dirimu. Siapkanlah dirimu untuk suatu penyerangan terhadap kota itu dari belakang." Lalu bersiaplah Yosua beserta seluruh pasukan perangnya untuk pergi ke Ai. Dan Yosua memilih 30.000 orang prajurit yang gagah perkasa, lalu mengirim mereka pergi pada malam hari. Dan ia memberi perintah kepada mereka dengan mengatakan, "Ketahuilah, kamu akan melakukan suatu penyerangan terhadap kota itu pada bagian belakang dari kota itu. Janganlah kamu pergi terlalu jauh dari kota itu, bersiaplah kamu sekalian. Aku dan semua orang yang bersama denganku akan mendekati kota itu. Sebab akan terjadi apabila mereka keluar menyerbu kami seperti yang pertama kali, maka kami akan melarikan diri dari hadapan mereka. Dan mereka akan keluar menyusul kami hingga kami telah menarik mereka keluar dari kota itu. Karena mereka akan berkata, 'Orang-orang itu melarikan diri dari hadapan kita seperti yang pertama kali.' Pada saat kami melarikan diri dari mereka, maka kamu harus bangkit dari tempat penghadangan itu dan kamu harus merebut kota itu. Yahwe Elohimmu akan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Beginilah harus terjadi ketika kamu merebut kota itu, haruslah kamu membakarnya dengan api. Kamu harus melakukan hal itu sesuai dengan firman Yahwe. Demikianlah aku telah memerintahkannya kepadamu." Yosua mengutus mereka pergi, dan mereka pergi ke tempat penyergapan, lalu tinggal di antara Betel dan Ai, di sebelah barat Ai. Dan malam itu Yosua tinggal di tengah-tengah rakyat. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi dan memeriksa bangsa itu. Lalu majulah ia beserta para tua-tua Israel di depan mata bangsa Ai itu. Juga seluruh prajurit yang bersamanya berjalan maju dan mendekat sampai di depan kota itu. Lalu mereka berkemah di sebelah utara Ai, sehingga lembah itu berada di antara mereka dan Ai. Kemudian ia mengambil kira-kira 5.000 orang dan mengatur mereka sebagai penyergap di antara Betel dan Ai di sebelah barat kota itu. Maka mereka mengatur orang-orang itu. Seluruh perkemahan terletak di sebelah utara kota dan barisan belakang di sebelah barat kota itu. Pada malam itu pergilah Yosua ke tengah-tengah lembah itu. Maka terjadilah ketika Raja Ai melihatnya bahwa mereka bergegas dan bangun pagi-pagi, maka orang-orang kota itu keluar menghadap orang Israel untuk bertempur. Ia dan seluruh rakyatnya pada waktu yang ditentukan di dataran itu. Dan ia tidak mengetahui bahwa sebuah penyergapan menghadangnya di belakang kota. Yosua serta seluruh orang Israel seolah-olah terpukul mundur di hadapan mereka dan melarikan diri ke arah padang belantara. Maka semua orang di dalam kota dikumpulkan untuk mengejar mereka. Lalu mereka mengejar Yosua dan mereka terpancing jauh dari kota. Maka tidak ada seorang pun pria tertinggal di Ai dan Betel yang tidak keluar memburu orang Israel. Mereka meninggalkan kota itu terbuka dan mengejar orang Israel. Lalu berfirmanlah Yahwe kepada Yosua, "Acungkanlah lembing di tanganmu ke arah Ai, sebab aku akan menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu." Maka Yosua mengacungkan lembing di tangannya ke arah kota itu. Penyergap itu bangun dengan cepat dan keluar dari tempat mereka. Berlarilah mereka secepat Yosua mengacungkan tangannya, lalu memasuki kota serta merebutnya. Mereka bergegas dan membakar kota itu dengan api. Lalu orang Ai menoleh ke belakang mereka, melihat dan tampaklah asap dari kota itu telah naik membumbung ke langit. Tidak ada kemampuan pada mereka untuk melarikan diri ke sini atau ke sana. Orang-orang yang telah melarikan diri ke padang gurun berbalik kembali melawan para pengejarnya.
Ketika Yosua serta seluruh orang Israel melihat bahwa para penyergap telah merebut kota dan bahwa asap kota itu telah membumbung naik, maka berbaliklah mereka kembali serta menyerang orang Ai. Sementara yang lainnya keluar dari kota itu untuk menghadang mereka. Maka mereka terjepit di tengah-tengah orang Israel, sebagian di sisi sebelah sini dan sebagian di sisi sebelah sana. Mereka memukul kalah orang Ai. Juga Yosua tidak membiarkan seorang pun tetap hidup maupun mereka yang melarikan diri. Lalu mereka menangkap Raja Ai hidup-hidup serta membawanya ke hadapan Yosua. Terjadilah ketika orang Israel telah selesai membunuh seluruh penduduk kota Ai di dataran itu, juga di padang gurun tempat orang Israel mengejar mereka, dan mereka telah tewas oleh mata pedang hingga mereka semua dimusnahkan. Maka seluruh Israel kembali ke Ai dan memukul kota itu dengan mata pedang. Jumlah semua yang tewas pada hari itu, baik pria maupun wanita, sebanyak 12.000 orang. Semuanya orang Ai. Yosua tidak menurunkan kembali tangannya yang mengacungkan lembing itu, hingga ia memusnahkan seluruh penduduk Ai. Hanya orang Israel mengambil bagi mereka ternak dan barang-barang rampasan dari kota itu, sesuai dengan firman Yahweh yang telah diperintahkannya kepada Yosua. Yosua membakar Ai, menjadikan kota itu timbunan puing selamanya, tempat yang terlantar sampai hari ini. Ia menggantung Raja Ai pada pohon hingga menjelang malam. Ketika matahari terbenam, Yosua memerintahkan mereka menurunkan jasadnya dari pohon, lalu melemparkannya di depan gerbang kota yang terbuka dan membuat timbunan besar dari batu-batu di atasnya yang masih ada sampai sekarang. Kemudian Yosua mendirikan sebuah mezbah bagi Yahweh Elohim Israel di Gunung Ebal, seperti yang telah diperintahkan Musa, hamba Yahweh kepada Bani Israel, sebagaimana tertulis di dalam kitab Taurat Musa, yaitu mezbah yang terbuat dari batu utuh dan tidak dipahat dengan perkakas besi. Disitulah mereka membakar persembahan bagi Yahweh dan mengorbankan persembahan pendamaian. Dan di sana, di atas batu-batu itu, ia menuliskan salinan Taurat Musa yang telah ia tulis di hadapan umat Israel. Seluruh orang Israel, para tua-tua, para penguasa, dan para hakim berdiri di sisi sini dan di sisi sana dari tabut itu di hadapan para imam suku Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Yahweh, orang asing maupun anak negeri. Setengah dari mereka di depan gunung Gerizim dan setengah dari mereka di depan gunung Ebal, sebagaimana Musa, hamba Yahweh itu, telah memerintahkannya pertama kali, bahwa mereka harus memberkati bangsa Israel. Sesudah itu, ia membacakan segala perkataan kitab Taurat, berkatnya dan kutuknya, sesuai dengan segala yang tertulis di dalam kitab Taurat. Tidak ada sepatah kata pun dari semua yang Musa perintahkan yang tidak Yosua bacakan di hadapan seluruh umat Israel, juga kepada wanita-wanita dan anak-anak, serta orang-orang asing yang hidup di tengah-tengah mereka.